jadi sore ini kita akan belajar tentang bagaimana analisis kimia, atau ada yang mengatakan struktur, ada yang mengatakan morfologi. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya kalau dengan menggunakan mikroskop kita hanya bisa melihat morfologinya, ya, belum bisa sampai melihat strukturnya. Karena kalau kita bicara tentang struktur di kimia itu berarti adalah struktur yang kalian tahu kan ukurannya seperti apa, seperti itu. Oke, nah apa yang akan kita bahas sore ini adalah yang berhubungan dengan mikroskop. Nah, apa tujuan menggunakan mikroskop? Adalah karena seperti kita ketahui bahwa nanomaterial itu sangat kecil. Nah, tujuan dari mikroskop otomatis itu adalah untuk magnifikasi atau pembesaran. Gitu ya. Jadi apa yang tadinya kelihatan sangat kecil itu menjadi bisa kelihatan. Jadi mikroskop itu merupakan alat bantu ya. Jadi kita bisa mengamati objek yang sangat kecil. Nah, ada beberapa jenis mikroskop yang mungkin sudah kalian tahu, bahkan mungkin pernah gunakan. Ya, yang pertama itu mestinya mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Ya, jadi mikroskop optik itu yang biasa digunakan di lab semacam biologi gitu untuk melihat mikroba. Nah, itu yang namanya itu optical microscopy atau mikroskop optik. Kenapa disebut optik? Karena menggunakan sistem optik untuk melihat bayangan dan mendapatkan image atau gambar. Nah, yang jenis kedua itu adalah elektron mikroskopi. Jadi, elektron mikroskop, kalau dari namanya itu berarti mikroskop yang menggunakan elektron sebagai sumbernya. Itu ya, sebagai sumber cahaya kita sebut di sini. Dan ada juga probe microscope, jadi STM. Nah, elektron mikroskop ini terbagi dua, yaitu SEM dan TEM. Apa itu SEM dan apa itu TEM akan kita lihat lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu mikroskop cahaya atau optik. Nah, mikroskop cahaya, saya rasa gambar ini cukup familiar dengan kalian ya. Jadi, saya tidak akan mendetailkan karena kita hanya akan mempelajari bagaimana instrumen ini bisa membantu menganalisis nanopartikel atau nanomaterial. Ya, apa yang terpenting dalam mikroskop itu biasanya sistem lensanya. Nah, lensa apa yang ada? Lensa objektif, okuler, dan juga ada selain sistem lensa itu ada kondensornya. Gitu, ya. Nah, apa itu lensa objektif? Ya, jadi kita lihat di sini. Mungkin kalian pernah meletakkan spesimen di sini seharusnya ya. Terus ini adalah lensa yang digunakan. Nah, lensa ini yang biasa bisa diganti-ganti untuk perbesaran yang kita mau. Misalnya 20 kali, atau saya mau 100 kali, akan diganti lensanya. Dalam prakteknya seperti itu. Nah, lensa okuler pada mikroskop biasa itu berbentuk tunggal katanya, atau bisa juga ganda. Nah, apa yang ciri khas dari mikroskop ini adalah pada ujung bawah mikroskop terhadap dia dapat didudukkan lensa objektif, ya. Jadi di lensa objektif itu bisa dipasangi 3 buah lensa katanya. Ini adalah, terus di bawah tabung mikroskopnya terdapat preparat, ya. Kalau bahasa biologi itu preparat, tahu kan ya, tempat untuk meletakkan sampel kalau pemikiran saya. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, lensa kondensor, ya, lensa objektif. Nah, jadi bagaimana bisa terbentuk suatu bayangan itu otomatis tergantung dari lensanya ya. Jadi lensa kondensor itu mendukung terciptanya pencahayaan semacam itu. Terus lensa objektif bekerja dalam pembentukan bayangan pertama. Nah, inilah lensa objektif lah yang menentukan apa katanya ciri penting lensa objektif adalah memperbesar bayangan objek dan mempunyai nilai apertura. Jadi istilah lain dari perbesaran itu aperture, bilangnya apertura, ya, ukuran daya pisah satu lensa. Jadi sebesar apa kekuatan ya dalam tanda kutip kemampuan mikroskop tersebut ya untuk menunjukkan teksturnya. Jadi kalau ada 2 benda kecil yang berdekatan, bagaimana dia kemampuannya untuk bisa membedakan apa yang ada di titik A dan apa yang di titik B, kurang lebih seperti itu. Kemudian lensa okuler, ya, lensa mikroskop terdapat pada atas tabung. Nah, apa yang membatasi
resolusi, saya langsung mengatakan membatasi. Kenapa? Karena untuk nanomaterial jenis mikroskop ini, mikroskop cahaya ini sepertinya kurang memadai gitu. Karena apa? Karena dia hanya mampu memperbesar bayangan sekitar 4-25 kali. Ya, ada yang mengatakan bisa sampai 200 kali, tapi tetap karena nanomaterial, masih ingat ukurannya itu hanya sekitar maksimum 200 nanometer. Jadi kalau hanya diperbesar 4 kali dan semacam itu tidak terlalu menguntungkan dalam analisisnya. Oke, nah apa yang membatasi resolusinya ini? Katanya resolusinya, tapi kenapa? Karena panjang gelombang yang digunakan itu adalah panjang gelombang cahaya. Ya, kita tahu panjang gelombang cahaya optis yang digunakan itu cukup besar ya, 200 sekitar ratusan nanometer gitu. Makanya lambda sebanding dengan ukuran objek dilihat, difraksinya menurunkan gambarnya. Jadi resolusi terbaiknya yang dapat dicapai dengan mikroskop optik itu adalah sekitar 200 nanometer saja. Jadi itu sudah ukuran terbesar dari nanomaterial. Sorry. Seandainya kita mendapatkan nanomaterial yang hanya ukuran 10 nanometer, maka mikroskop ini kurang bisa diandalkan seperti itu untuk bisa menganalisis tekstur dari nanomaterial yang kita dapatkan. Nah, cara kerjanya misalnya ya, nah di sini disebut pada mikroskop ini batasan bisa sampai 400 kali bahkan sampai 1400 kali. Nah, jadi 1400 kali dari ukuran asli spesimen yang kita mau lihat. Nah, jadi biasa spesimennya diletakkan di sini, ya. Oke, sebentar saya bunyi terus. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke mikroskop yang jenis elektron. Jadi mikroskop elektron itu adalah semacam perbaikan dari penggunaan mikroskop optik. Mikroskop optik sebenarnya cukup bagus, tetapi sebaiknya hanya mampu digunakan untuk material yang berukuran mikro gitu. Nah, lanjut ke mikroskop elektron adalah salah satu jenis mikroskop yang memanfaatkan energi dari elektron. Ya, kalau tadi memanfaatkan cahaya sinar seperti itu. Nah, mikroskop elektron itu menggunakan elektron untuk mendapatkan informasi karakteristik suatu bahan. Nah, fleksibilitas dan resolusi. Jadi resolusi itu maksudnya kemampuannya untuk melihat sampai sekecil apa. Maksud saya untuk melihat, memperbesar benda yang terkecil. Nah, jadi resolusinya itu sangat tinggi, ya, dibanding dengan mikroskop optik tadi, ya. Jadi membuatnya sangat digandrungi, sangat disukai oleh para researcher yang bergerak dalam bidang nanomaterial. Jadi kalau kita melakukan analisis dengan material, apalagi material nano, rasanya kalau tidak dianalisis dengan mikroskop elektron itu rasanya ada yang kurang. Nah, ada dua jenis mikroskop elektron. Yang pertama adalah transmission electron microscope, biasa disingkat sebagai TEM, jadi TEM gitu, transmission, T-nya berasal dari transmission. Dan yang kedua adalah SEM, jadi scanning electron microscope. Nah, kalau dari bahasanya sendiri, dari kata-katanya, kita bisa melihat transmission, jadi transmisi, ya, lewat gitu kan ya. Nah, jadi elektronnya itu bisa melewati sampel, istilah simpelnya seperti itu. Sedangkan scanning electron microscope, kalau dari bahasanya juga kita lihat scanning, kalau orang men-scan kan hanya permukaannya, jadi scanning electron microscope. Jadi mikroskop ini bergerak hanya dengan men-scan permukaan dari material yang akan diuji. Nah, kita lihat SEM-nya, apa sih perbedaan atau ciri khas dari masing-masing mikroskop elektron ini adalah kalau scanning electron microscope, masing-masing punya penggemar. Ada orang yang senang menggunakan SEM,
ada yang sedang menggunakan TEM. Nah, kalau kita di bidang mana itu tergantung kita mau lihat apanya gitu. Nah, kalau kita lihat SEM-nya, SEM itu akumulasi gambarnya cepat. Kenapa? Karena hanya scan. Jadi tidak perlu sampai ke bagian dalam. Nah, jadi tergantung apa tujuan dari analisis kita. Kalau kita hanya ingin menganalisis, misalnya kita mensintesis suatu nanomaterial, membuat nanomaterial, dan kita mau lihat di permukaannya itu seperti apa. Nah, jangan menggunakan TEM, karena TEM tidak akan bisa melihat bagian permukaan. Gitu. Jadi seandainya saya hanya mau melihat atau saya memodifikasi, saya melakukan sintesis dengan memodifikasi, dan tujuan saya adalah untuk melihat apakah modifikasi tersebut mempengaruhi permukaan dari material yang saya hasilkan. Nah, otomatis saya hanya membutuhkan SEM. Apalagi SEM itu punya kelebihan akumulasi gambar cepat, bidang pandangnya yang luas karena dia hanya scan, ya. Kalau kalian bisa bayangkan mungkin semacam fotokopi seperti itu, pernah lihat ya, kalau fotokopi kan ada cahayanya bergerak ke permukaannya gitu. Jadi kurang lebih cara kerjanya SEM itu seperti itu. Jadi otomatis bidang pandangnya tuh luas, permukaannya bisa dia scan. Nah, kelebihannya juga dia dapat dikombinasikan dengan analisis unsur. Ini biasanya orang menggunakan IDX. Nah, nanti kita akan belajar waktu kita belajar kristalografi. Tapi untuk sekarang kita belajar SEM-nya dulu. Nah, jenis yang kedua itu adalah transmission electron microscope. Nah, dari kata-katanya transmisi. Jadi analisis ini bisa mentransmisi elektron, ya, dalam sampai ke kedalaman sampel. Jadi diterapkan pada sampel tipis, ya, karena ditransmisi, otomatis ini hanya bisa digunakan pada sampel yang tipis. Tipis itu dalam artian setipis apa nanti saya tunjukkan. Berbeda dengan SEM. Jadi kalau SEM itu tidak peduli berapa tebalnya sampel, yang penting permukaannya bisa semacam difoto seperti itu. Tetapi kalau untuk TEM itu lebih ribet dalam hal persiapannya, tetapi memang dia kelebihannya apa? Resolusinya tinggi lagi, lebih tinggi dibandingkan SEM, karena juga peralatannya jauh lebih mahal. Nah, kerugiannya kalau bisa dipandang sebagai kerugian adalah bidang pandangnya kecil, karena kita bisa bayangkan elektronnya melewati kedalaman dari material yang akan kita uji gitu. Jadi tidak seperti SEM yang scanning. Nah, tetapi kelebihannya ada beberapa informasi struktural yang dapat dianalisis menggunakan prinsip difraksi. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat apa sih prinsip kerja dari mikroskop elektron. Jadi keduanya baik SEM maupun TEM itu bergerak berdasarkan prinsip dari kerja elektron. Nah, pertanyaannya kenapa mikroskop elektron menawarkan resolusi yang lebih tinggi daripada mikroskop optik? Kuncinya yaitu tadi sumber yang digunakannya. Kalau tadi untuk optik sumbernya itu menggunakan sinar atau cahaya dengan panjang gelombang yang besar, sedangkan kita lihat di sini karena kita menggunakan elektron, otomatis sifat atau panjang gelombang yang bekerja pada alat ini adalah panjang gelombang dari elektron, ya. Nah, kita sedikit refresh dari persamaan de Broglie. Kita lihat di sini lambda itu sama dengan H per P. Nah, artinya semakin pendek atau semakin kecil panjang gelombang, ya, maka resolusinya yang dicapai bisa semakin tinggi, katanya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan panjang gelombang yang lebih pendek, diperlukan momentum elektron yang lebih tinggi. Atau bahasa mudahnya seperti ini, kalau mau lambdanya kecil, otomatis momentumnya harus besar apa kecil? Siapa bisa jawab? Ada yang bisa? Semakin besar. Iya, jadi momentum dari elektronnya harus besar. Nah, karena momentum itu adalah M dikalikan V, kan ya, massa dikalikan kecepatan, otomatis untuk mendapatkan momentum yang besar, elektron yang digunakan juga harus punya
kecepatan tinggi. Macam itu. Jadi kalau kita bicara tentang mikroskop elektron, berarti itu menggunakan elektron yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Macam itu. Nah, ini adalah remindernya sedikit seperti apa panjang gelombang, momentum ya. Jadi kalau kalian nanti akan suatu saat siapa tahu menganalisis data apa yang perlu kita dapatkan untuk dilampirkan atau untuk ditunjukkan jika kita menggunakan SEM atau TEM dalam menganalisis. Jadi hal yang penting juga biasanya itu ditanyakan pakai energi berapa gitu. Karena ada yang menggunakan 80 kilo elektron volt, ada yang sampai menggunakan 200 kilo elektron volt. Nah, jadi semakin besar, ingat tadi semakin besar momentum yang digunakan, elektron volt yang digunakan, panjang gelombangnya akan semakin kecil. Berbanding lurusnya kurang lebih seperti ini. Jadi semakin tinggi KeV-nya, kilo elektron volt-nya, itu biasanya resolusinya atau hasil analisis yang kita harapkan itu mestinya lebih baik. Walaupun ada risiko lain. Kenapa? Karena elektron yang ditembakkan itu, jadi ini pakai elektron gun itu punya kecepatan sangat tinggi, ada kemungkinan ya bisa merusak sampel ya. Jadi kita bayangkan elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi, punya energi tinggi ya, otomatis bisa terjadi efek-efek dari listriknya yang tinggi seperti itu. Nah, kita lihat kurang lebih seperti ini. Jadi ada zona percepatan elektronnya. Nah, jadi elektronnya bisa sampai ke sampel, kurang lebih seperti itu. Elektron mendapatkan momentumnya dari percepatan yang terjadi melalui medan listrik. Nah, kenapa saya katakan tadi ada kemungkinan, karena saya pernah mengalami itu, menganalisis dengan menggunakan TEM, ya, tanpa kami sadari bahwa grid yang kami pakai itu, jadi grid itu ini, kayak tempat untuk meletakkan sampel, itu lama-lama robek semacam. Kami bingung kok kelihatannya robek. Oh ternyata energi yang digunakan itu terlalu besar. Jadi waktu itu kami menggunakan 200 kilo elektron volt. Jadi akhirnya terus dikurangi 80 elektron volt. Karena dia bisa dikatakan membakar gridnya sendiri. Padahal gridnya itu terbuat dari logam juga. Seperti itu ya. Jadi pemilihan energi elektron yang digunakan atau karena kita tidak melakukan sendiri. Jadi kalau menganalisis, sebaiknya kita menanyakan kepada orang yang mengerjakannya. Ini menggunakan energi berapa, gitu, atau seperti apa karakter dari elektron yang digunakan. Oke, kurang lebihnya seperti ini persamaannya. Saya tahu kalian tidak terlalu suka dengan persamaan, tapi mau tidak mau kita harus lihatnya ini. Jadi biasanya itu dinyatakan dengan elektron volt ya. Jadi kalau SEM atau TEM analisisnya dinyatakan ciri khasnya berapa elektron volt atau kilo elektron volt seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh ya. Apa yang mau ditunjukkan di sini adalah ini jelas jadi lambda yang dihasilkan. Ingat tadi kan 200 nanometer ya. Kalau dengan optik. Nah kalau ini berapa nanometer nih? Coba. Siapa saya tanyanya? Mutia? Bisa. Berapa? Yang saya tanya tadi 5 kali 10 pangkat berapa tuh? Minus 12 ya? 5,48 kali 10 pangkat minus 12 meter. Itu berapa nanometer ya? Mutia ada? Tidak ada. Siapa yang bisa open speaker? Ada nama-namanya juga sih. Oh. Ratih? Ya, Bu. Nah, berapa nanometer ini? 5,48 kali 10 pangkat minus 12 meter. Bentar ya, Bu. Nah. 1 nanometer sama dengan 1 kali 10, salah. 1 kali. Ih, kok kalkulatorku nggak mau hidup sih? Bentar, aduh, Bu. langsung dibagi 10 pangkat minus 9 ya. Masa perlu kalkulator buat itu?
Takut salah, Bu. Lagi pakai 10 pangkat minus 9 itu, jadi dia 5 kali 10 pangkat kurang-kurang tambah 15, 14 tambah 9 berarti 20. Wait. 22. 5 kali 10 pangkat 22 nanometer. Minus kah? Minus kah plus? Plus. Oke, tunggu. Winnie masuk nggak, Winnie? Winnie ada? Nggak? Kenapa di grup kita ini banyak sekali orang? Material nano yang ambil berapa orang? Oh, 20-an ya mestinya ya? Oke. Ini ada Ren, itu siapa kalau di WA-nya namanya Ren? Saya, Bu, saya Ren. Kamu sedang tidur? Soalnya di statusnya sedang tidur. Oh, enggak, Bu. Oke, 5,48 kali 10 pangkat minus 2, 12 saya. Itu berapa? 10 pangkat? 3. 3 apa? 10 pangkat 3 nanometer. Oke, ini dua orang ya. Orang yang ketiga. Siapa coba? Denny, ada Denny nggak? Ya, Bu. Nah, berapa Den? 5,48 kali 10 pangkat min 3 nanometer. Pintar. Oke, ya betul. Ya kan? Nggak Tidak mungkin. mungkin ke minus 12. Kan? Nggak mungkin. Ini kan minus 12. Aduh, kalian nggak lulus nanomaterial kalau kayak gitu. Ini kan 10 pangkat minus 12 meter. Sedangkan 1 nanometer itu cuma 10 pangkat minus 9. Ya kan, berarti ini lebih kecil 1000 kali, ya kurang lebih 1000 kali dari nanometer. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu yang mau kita bandingkan tadi. Ya, oke. Belajar lagi matematikanya, ini sih nggak perlu kalkulator. Ya kan? Oke, tutup lagi speakernya. Nah, jangan tidur ya, saya suka manggil tiba-tiba loh. Oke, nah kita lihat. Ini jelas sangat jauh lebih kecil dari panjang gelombang tampak yang tadi. Kalau tadi dia di 200-an nanometer atau 400 nanometer, sekarang kita bisa menghasilkan 1/1000 nanometer. Jadi jauh lebih kecil dari diameter atom. Itu dia pada intinya. Itu yang mau ditunjukkan bahwa ini jauh lebih kecil dari diameter atom. Otomatis prakteknya limit dari resolusi itu seharusnya sangat baik gitu. Karena dia bisa melihat bahkan yang lebih kecil dari 1 nanometer. Walaupun pada praktiknya limit resolusinya itu tidak pernah bisa sampai yang segini, minus 3. Ya, tapi biasanya jauh lebih baik lah, tetap jauh lebih tinggi dibandingkan mikroskop optik. Ya. Nah, apa sih yang harus kita pahami, biarpun tidak perlu dihafal ya. Prinsip operasinya seperti apa sih? Jadi karena mereka sama-sama mikroskop, ya, pada prinsipnya itu tujuannya sama, memperbesar spesimen yang kelihatan gitu. Hanya satu menggunakan elektron, satu menggunakan cahaya. Nah, apa yang penting dari pelajaran tentang mikroskop? Harus ada sumbernya, lensanya, dan detektornya. Detektor itu ya namanya detektor ya, kayak detektif, orang yang nah, detektornya itu adalah detektifnya yang mendeteksi elektronnya sehingga kita bisa melihat ya sampel yang kita lihat itu menjadi gambar semacam foto juga sih ya. Kita lihat di sini apa yang menjadi sumber elektron untuk mikroskop. Elektron bukan lagi cahaya tetapi filamen. Filamen tahu ya? Filamen itu sesuatu yang dipanaskan menggunakan listrik seperti itu. Jadi kalau pernah dengar mungkin pemasak air yang cepat, oh ada filamen. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu menggunakan filamen untuk menghasilkan ini emisi elektronnya. Jadi filamen di sini berfungsi sebagai pemanas. Nah, jadi filamen itu dipanaskan dengan melewatkan arus melaluinya menggunakan listrik. Jadi panasnya yang disuplai per detik itu sama dengan I kuadrat
air. Nah, jadi di sini ada kata kutip mendidihkan elektron saking panasnya. Jadi proses ini disebut sebagai emisi termionik, emisi yang menghasilkan emisi panas gitu. Nah, contoh lensa yang digunakan dalam mikroskop elektron ini, karena kalian nggak pernah lihat ya, oke, saya hanya menunjukkan seperti ini aja. Ini adalah contoh lensanya. Nah, sekarang kita melihat scanning elektron mikroskop. Jadi bentuk real dari scanning elektron mikroskop itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada meja dudukannya, ya, cuman dia ini adalah sistem dari SEM itu sendiri. Sampel dimasukkan dari sini gitu. Oh, sorry. Oke, terus di sini ada pompa vakum, terus ada software yang bekerja untuk melihat gambarnya. Nah, detektornya itu yang penting sekarang. Detektornya itu sederhana, nah, tapi sangat efisien, menghitung elektron multiplier, jadi pengganda elektron. Ya, ini tidak akan kita bahas word by word, tetapi apa yang penting di situ pencitraan. Jadi pencitraan di sini maksudnya pengambilan citra, bukan pencitraan politisi ya, tapi pencitraan pengambilan gambar, ya, semacam fotonya. Jadi yang ini tapi tidak digunakan dalam SEM, ya, ini digunakan dalam TEM. Nah, fluorescence, kalau pernah dengar fluorescen, fosforescen, ya. Nih kita lihat nih, silakan. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa sih? Jadi sebuah gambar dibentuk dengan memindai, scan. Memindai itu kan bahasa Indonesia dari scan ya. Men-scan berkas elektron melintasi permukaan sampel garis demi garis. Jadi kelebihan dari menggunakan SEM adalah kita bisa melihat tekstur dari permukaannya dengan sangat jelas. Jadi pada setiap posisi sinar ya akan terlihat gambar ya. Itu yang kelebihannya. Jadi kalau kalian mungkin melihat gambar SEM nanti tuh akan langsung tahu, oh ini SEM, ini TEM gitu. Bagaimana nanti kita lihat. Kemudian ada elektron sekunder, ya. Ini adalah mode operasi normal. Nah, ini istilah-istilah yang penting dalam elektron mikroskop ya. Jadi backscattered elektron, jadi elektron yang terhambur kembali, itu elektron berenergi tinggi yang dapat memantulkan sampel, ya, sehingga dapat dideteksi. Oke, nah perbedaan gambar dari sinyal elektron sekunder kita lihat langsung di sini saja. Nah, deteksi atau pencitraan. Oke, jadi kalau ini sampel saya, ya, ini kepotong. Ini sampel, ya. Ini adalah yang disebut sebagai ini ada sampel, terus ada elektron masuk, ya, kurang lebih seperti dalam SEM. Kemudian akan ada elektron scatter. Tapi yang ini elastik, yang ini elastik. Terus ada juga yang sampai ke bawah. Sedangkan kalau yang tadi backscatter, ya, yang dapat memantulkan sampel, kita lihat sini, ya ini adalah yang backscatter elektron hasilnya seperti ini. Kalau yang secondary elektron seperti ini. Nah, detail operasionalnya, jadi siapa tahu nanti kalian di tugas akhirnya menggunakan SEM, jadi mesti paham bahwa elektron fokusnya itu berukuran 1 sampai 5 nanometer tergantung pada energi elektron dan cacat lensa. Ya, yang penting juga dia dioperasikan dalam kondisi vakum tinggi. Nah, ngerti vakum ya? Apa artinya vakum? Coba. Kalau saya bilang vakum, itu artinya apa? Uul. Uul ada? Uul ada nggak? Tidak ada. Rosinta? Yang tadi bilang nggak ada sinyal? Saya, Bu. Oh, oke. Rosinta ya? Iya, Bu. Oke. Kalau saya sebut vakum itu kira-kira apa artinya? Paham? Atau enggak? Misalnya nih, ketemu prosedur di cara kerja
Apakah lagi KP, apakah lagi penelitian, apakah lagi percobaan. Oh, disebut harus dilakukan pada kondisi vakum. Artinya apa? Siapa yang tahu apa sih kondisi vakum? Hampa udara, Bu. Pintar, udara. Oke, sip. Ruang bebas, Bu. Apa? Ruang bebas tanpa udara. Ruang bebas hampa udara. Oke, ya. Tapi paham ya, maksudnya itu bukan hafalan ya, bahwa vakum itu hampa udara. Jadi kondisi vakum itu kurang lebih semua udara, ya, bukan udara sih, semua gas, harusnya gas latar ya. Jadi kalian misalnya bayangin seperti ini. Pernah ngepak barang terus apa ya? Vacuum cleaner tau lah ya. Narik gitu kan ya. Nah, tapi kenapa disebut vacuum cleaner? Vacuum itu bukan menarik sebenarnya, tapi dia mengkondisikan menarik gas-gas yang ada di sana. Otomatis kalau gas sudah ketarik, semua partikel juga ketarik gitu ya. Jadi apa? Kenapa harus vakum kalau pakai SEM? Karena tadi itu elektron ditembakkan dengan menggunakan medan listrik. Jadi harus vakum. Karena kalau ada medan listrik terus ada gas, itu bisa korslet seperti itu. Jadi bisa repot kalau korslet semua. Makanya untuk dalam penggunaan SEM maupun TEM itu pompa vakum kondisi vakum yang sangat tinggi itu harus terjadi. Jika bahkan ada yang sampai batas 10⁻⁻7 Pascal seperti itu. Jadi harus benar-benar ada standar untuk kondisi vakumnya, baru sampel boleh dimasukkan, ya. Kenapa? Karena kita tidak inginkan ada pengotor, kok, semacam pengotor, gas pengotor kah atau apakah, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau dalam SEM sampelnya harus mengantarkan listrik untuk menghindari pengisian daya katanya. Jadi biasanya kalau isolator itu biasanya dilapisi dengan konduktif tipis, seringkali emas. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, kenapa ya kalau SEM atau TEM itu mahal? Nah, ini salah satu jawabannya. Karena tadi juga alatnya mahal, untuk mengkondisikannya juga mahal. Dan kalau sampel kita itu bersifat tidak menghantarkan listrik, harus dilapisi dengan konduktif tipis yang biasanya emas. Tahu sendiri harga emas kan? Nah, makanya itu semua pengujian menggunakan SEM maupun TEM itu mahal. Nah, demikian juga penambahan emas ini untuk apa? Membantu efisiensi produksi dari elektron sekunder. Oke ya, jadi ringkasnya bagian-bagian penting dari SEM serta fungsinya itu ada saya buat di sini. Pertama, sistem vakum. Ya, tanpa vakum berkas elektron akan sulit dikontrol. Terus sumber elektron, ya harus ada sumber elektron, kalau tidak mikroskop tidak akan jalan. Oke, terus ada kolom. Kolom itu macam kolom. Kalau bahasanya kalian tuh bilang kolom ya, kolom yang masang lensa. Terus ada stage, terus ada detektor, ada sistem elektronik, dan ada software, of course. Kalau nggak ada software, kita tidak akan bisa melihat gambar yang dihasilkannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini diagram dari SEM. Ya, tadi kalau ingat saya tunjukkannya dari atas, jadi elektron gun elektron ditembakkan, ya, ditembakkan dari atas, seperti itu. Terus ada berkas elektron, terus ada lensa, terus ada lensa lagi, terus ini perbesaran, lensa pembesaran lagi, terus ini ada nah, terus di sini ada sampel, kalian lihat di sini ada pompa vakum untuk membuat kondisi vakum ya. Nah, sampel ada di sini. Oke, kebetulan SEM yang ini dilengkapi dengan detektor untuk sinar X. Nah, makanya di sini ada X-ray tambahan. Tapi ada juga SEM yang tidak dilengkapi dengan detektor sinar X. Nah, tentunya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem EDS-nya. Jadi ada tambahan di sana. Apa sih gunanya kok? Ya, dari tadi Ibu bilang EDS. Nah, EDS itu adalah Energy Dispersive X-ray Analysis. Jadi kalau kebetulan sampel yang kita analisis itu
kita curigai atau kita harapkan mengandung unsur-unsur tertentu, misalnya unsur-unsur yang saya maksud itu lebih ke unsur inorganik ya. Jadi ada, saya pengen tahu ada berapa banyak silikon, ada berapa banyak kalsium di dalam sampel saya. Jadi selain saya bisa melihat gambarnya, saya juga bisa melihat kira-kira ada berapa banyak kalsium di dalam sampel saya. Jadi terutama ini berguna jika saya ingin menganalisis senyawa-senyawa anorganik ya. Jadi katanya itu unsur yang lebih berat dari C. Oke ya. Nah, sebenarnya yang bisa, makanya di sini sebutnya kira-kira, tidak terlalu tepat berapa gram. Kenapa? Karena yang dianalisis oleh EDS-nya sendiri adalah posisi atau bagian dari sampel yang kebetulan memang sedang kita scan. Jadi intinya, misalnya saya men-scan suatu area, ya, menggunakan SEM. Nah, kalau saya tambahkan dengan EDS di sana, jadi EDS-nya juga akan menganalisis berapa persenkah, kurang lebih persen ya, saya bilang persentase dari kalsium, sebagai contoh, di dalam area yang sedang saya analisis. Oke, jadi bukan persen dari kalsium terhadap total sampel, tetapi hanya terhadap area yang sedang saya scan dengan SEM. Paham atau tidak? Coba. Atau saya... Paham, Bu. Oke, paham ya? Nggak perlu saya ulang ya. Mudah kan? Saya udah mencoba lambat sih tadi. Oke, nah ini adalah contoh perbandingan memang nggak perfeksi. Apa yang mau ditunjukkan dari gambar ini adalah spesimen yang sama, ya. Jadi sampel yang sama, mestinya di posisi yang sama gitu. Ini dibandingkan kalau saya menganalisis dengan mikroskop optik. Apa bedanya? Coba, siapa bisa kasih tahu saya apa bedanya nih? Volunteer. Yoni, ada Yoni sudah belum? Ada, Bu. Ya, kira-kira apa beda kedua gambar ini? Kalau gambar yang dideteksi menggunakan SEM itu lebih terlihat jelas hingga lapisan-lapisannya, Bu, lebih... Betul sekali ya. Jadi terlihat jelas. Kalau ini kan buram ya. Kenapa kira-kira buram, Yoni? Kan buram nih, nggak jelas. Kalau ini jelas. Kenapa kira-kira buram? Karena kalau deteksi menggunakan SEM itu bisa sampai 25 Oke, pokoknya resolusinya sampai jauh lebih tinggi ya. kecil. Nah, Ya, Bu. disinilah, betul ya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kita lihat itulah perbedaannya menggunakan optis dan elektron. Coba kalian bayangkan, ini kita mengharapkan benda dengan, kalau kalian nanti menganalisis apapun, biasanya itu, dan selalu harus, itu ada skala di sini ya. Jadi skala ini sangat penting karena kalau tanpa skala, bayangin saya punya gambar begini saja, jadi saya tidak tahu berapa besar dari sampel ini sendiri. Ya, tapi dengan adanya skala, sekarang saya tahu bahwa yang segini nih hanya 25 mikrometer. Jadi kalau saya mau membandingkan ke sini, jadi mudahnya ambil yang ini, lihat ini kira-kira berapa kalinya. Kalau misalkan saja, ini ada 10 kali, adakah? 5 kali mungkin ya, 5 kali dari 25. Berarti panjang ini adalah 25 kali 5, sekitar 125 mikrometer, kurang lebih ya, misalnya. Nah, itu adalah guna dari skala. Nah, kita lihat perbandingannya dengan panjang yang sama, misalnya ini 25 mikrometer, ini terlihat jelas dengan menggunakan SEM. Tapi mikroskop optik sudah tidak bisa menangkap jelas karena resolusinya yang kurang tinggi seperti itu. Nah, kerugiannya apa kelihatan di sini? Karena kalau saya mau melihat lekuk-lekuk atau citra dari
permukaannya itu nggak akan kelihatan di sini. Nah, kalau ini kelihatan walaupun kita mengharapkan hanya permukaan, tapi karena permukaannya sendiri seperti terlihat ada lapisan-lapisan, nah kita bisa melihatnya dengan jelas dengan menggunakan SEM. Nah, kita lihat apa sih kekuatan dari SEM. Oke, jadi sebenarnya preparasi sampel dengan SEM itu cukup sederhana. Makanya juga kalau ketemu SEM dan TEM, itu yang lebih mahal analisis TEM. Kenapa? Karena preparasi sampel itu dengan SEM itu cukup sederhana, kecuali tadi jika diperlukan coating menggunakan emas. Ya, jadi sebenarnya sampel apapun bisa tinggal dikasih nitrogen cair, terus langsung bisa dianalisis dengan menggunakan SEM seperti itu. Lebih murah dari TEM, perbandingannya kalau tidak salah nih. Kalau SEM itu satu sampel sekitar 500.000, kalau TEM sekitar 750.000. Satu sampel ya. Oke. Nah, kekuatannya lagi baik untuk analisis survei. Arti survei di sini, saya hanya mau melihat scan dulu. Jadi saya hanya mau melihat dulu gitu permukaannya saja. Saya tidak perlu sampai ke kedalaman tertentu dari sampel. Itu adalah kekuatannya. Kemudian tidak merusak sampel, non-destructive, karena elektron hanya melewati permukaan. Nah, kelemahannya apa? Dibanding TEM ya, resolusinya lebih rendah, karena dia belum skala atomik. Kita lihat yang tadi itu masih skala sebenarnya, masih skala yang paling jelas itu masih skala mikro yang kecil, atau sekitar ratusan nanometer, gitu. Itu yang baik untuk SEM. Kontras gambarnya juga tidak sebaik TEM. Nah, walaupun demikian kita lihat ini adalah contoh-contoh. Nah, jadi selain analisis nanomaterial, orang biologi ya juga banyak menggunakan SEM. Jadi ini adalah contoh makhluk hidup atau makhluk yang tadinya hidup ya. Dan ini tentunya mosquito ya. Terus seperti apa? Spider mite. Jadi kakinya laba-laba. Katanya nih, kakinya laba-laba dalam kaca bisa kelihatan di sini. Nah, kalau coba kalian lihat gambarnya itu seperti hidup ya. Jadi karena 3D-nya itu kuat sekali, itu sangat baik digunakan oleh orang-orang biologi. Bahkan di beberapa universitas itu SEM-nya itu ada di bawah jurusan biologi. Gitu. Kalau kita belum punya. Kita lihat di sini ya, jelas dia. Nah, kita lihat nih, kan kelihatan seperti timbul ya. Ini kalian bisa, karena tidak ada skala di sini, dugaan ada bisa orang menduga ini adalah kaktus. Nah, padahal kita harus lihat dulu skalanya seperti apa. Nah, jadi kalau dalam publikasi-publikasi, ataupun kalian nanti membuat skripsi, ini kan rata-rata sudah mau ke skripsi ya. Nah, oke, jadi selalu ditunjukkan skala, ingat. Jadi harus ada ini. Garis ini skala berapa, jadi orang langsung tahu, oh berarti ini sekitar 100 nanometer kurang lebihnya. Nah, terus dibandingkan, oh apakah ini bisa dikatakan sebagai nanomaterial, kembali lagi ke sana ya. Kita lihat contoh-contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan, begitu dia ke 20 nanometer, kontrasnya sudah mulai kurang, gitu. Ya, nanti, jadi lihat tadi kalau dia masih skala mikro atau masih ratusan nanometer, dia masih terlihat jelas, tapi begitu mengecil ke 20 nanometer, sudah kurang. Nah, sekarang kita mau lihat mikroskop elektron yang kedua, yaitu TEM, Transmission Electron Microscope, ya. Nah, cara kerjanya, skemanya itu juga mirip, ya. Disebut juga mikroskop elektron beresolusi tinggi sebagai alternatif untuk SEM. Ya, jadi beberapa hal itu sama dengan SEM. Kurang lebih urutannya itu sama. Jadi di sini ada elektron gun, ada elektron yang ditembakkan, terus ada lensa-lensa seperti itu. Nah, yang berbeda adalah di sini tadi ada fluorescent screen. Fluorescent itu adalah, kalau pernah mendengar, benda berfluoresensi. Itu adalah benda yang berpendar dalam gelap. Benar apa enggak?
Siapa saya korbannya? Uul kayaknya belum jawab ya. Uul lagi di Pontianak bukan? Iya, Bu. Oke. Tadi saya nanya apa, saya lupa. Oke, fluoresensi. Benda berfluoresensi artinya apa ya? Benda yang dapat berpendar. Maksudnya? Memancarkan cahayanya gitu, Bu. Memancarkan cahaya. Dalam gelap atau dalam terang? Dalam gelap. Dalam gelap. Ya. Benar? Fluoresensi. Kalau yang berpendar dalam gelap itu apa? Fluoresensi. Kalau yang berpendar dalam terang ada ya? Bingung. Kalian tidak belajar itu di analitik? Enggak ya? Oke, dulu saya ingatnya saya belajarnya di analitik. Soalnya ada fluoresensi, ada fosforisensi. Jadi dari kata-katanya fluoresensi mestinya dari unsur fluor, ya kan? Yang satu lagi dari unsur fosfor. Seperti itu. Makanya dulu di beberapa kelas saya selalu mengatakan kalau orang takut biasanya ke kuburan, itu takut kenapa? Semacam ada apa? Cahaya putih gitu di kuburan, persis di atas kuburannya. Itu yang membuat seram. Padahal itu kalau secara logika kimia itu adalah fosfor dari tulang belulang yang terutama itu di kuburan yang tua ya. Kuburan yang tua makanya kesannya seram gitu. Nah, itu adalah sebenarnya dari tulang belulang manusia kan, tulang belulang itu kan makin tua tulang belulangnya tetap ada, tetapi dia lama-lama bisa keluar dari fosfornya bukan tulangnya. Kalau tulang yang keluar bisa kabur semuanya, fosfornya bisa keluar gitu. Nah begitu ada dan dia berpendar dalam gelap itu. Nah apa yang kelihatan itu semacam putih. Terutama kalau sudah banyak fosfornya itu jadi semacam membentuk semacam hantu. Nah, jadi kalau mau ingatnya seperti itu, berpendar dalam gelap. Nah, kita kembali ke sini, itu adalah fluorescent screen. Kenapa perlu? Ini adalah karena kalau untuk menggunakan ini TEM, itu jangan diharapkan pakai lampu, semuanya harus gelap. Kenapa? Karena kita benar-benar mau memfokuskan menggunakan lensa-lensanya. Jadi tidak boleh ada cahaya. Jadi yang ada itu hanya kita melihatnya melalui screen fluorescence ya. Terus tentu saja dibantu dengan software semacam itu. Nah, apa fakta mengenai TEM yang cukup penting itu adalah ya nah jadi ini pada dasarnya mirip dengan SEM. Elektron dihasilkan melalui emisi termionik ya. Dan coba lihat kekuatannya tadi saya lupa nama di sini. Jadi bisa 50 sampai 400 kilo elektron volt. Nah, dia juga harus berada dalam kondisi vakum tinggi. Alasannya sama untuk menghindari hamburan oleh gas ya, gas latar. Nah, terus ini bisa digunakan dalam jadi kalau untuk menggunakan TEM, kita tidak bisa menggunakan langsung sampelnya, tapi harus diletakkan ya dalam grid ya. Jadi target tipis ini yang disebut sebagai grid. Ini yang disebut sebagai grid. Ketebalannya kurang dari 100 nanometer. Ya, jadi ini biasanya bisa dibuat dari tembaga. Oke, jadi kalian bayangkan ini gridnya ini kecil sekali. Diameternya hanya 3 mm. Diameternya ya, bukan ketebalan. Ketebalannya, nah makanya tadi TEM harus yang bisa itu hanya lapis sampel yang sangat tipis gitu. Oke, coba lihat nih ya. Jadi ini hanya 3 mm, jadi sangat kecil. Nah, otomatis preparasi sampel untuk TEM itu lebih rumit dibanding dengan untuk SEM. Nah, gambar elektron dihasilkan ditangkap oleh kamera CCD katanya. Oke, nah ini adalah model sangat lama sepertinya, tapi kurang lebih bentuknya masih sama. Di sini ada saya buat video. Cuman kalau saya ini nanti makin besar ya, punya kalian kuotanya habis ya. Ya nanti kalian, saya share ini, mungkin kalian bisa dari hasil download. Saya nggak tahu apakah setelah download ini juga akan bertambah besar gitu. Nah ini adalah ada lensa, terus ada thin sample, jadi ada sampel tipisnya. Masukin di sini. Nah kemudian ini adalah kameranya, CCD camera, jadi ada screen.
Nah, ini adalah kurang lebih cara penyiapan sampel tem. Jadi inilah grade-nya ini dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nah, ini hanya bagian inilah yang boleh masuk ke vakum. Jadi kalau saya klik ini, ya misalnya open, nggak bisa. Ya, saya harus download juga ya. Oke. Nah, ini adalah contoh nanopartikel dengan menggunakan TEM. Coba kita lihat perbedaannya tadi dengan SEM. Kalau kalian masih ingat, tadi dia ukuran 20 nanometer segini sudah tidak jelas, tapi dengan menggunakan TEM ini masih clear gitu, masih jernih sekali kelihatannya. Jadi ini adalah contoh, kita lihat segini adalah 50 nanometer, jadi satu nanopartikel ini kurang lebih mungkin sebesar 5 sampai 10 nanometer lah diameternya, ya. Makanya ini termasuk dalam nanomaterial. Ya, kalian lihat ini jernih sekali, bisa kelihatan kontrasnya dengan jelas, dan nanopartikel dengan latarnya, ya. Itulah kelebihan dari TEM. Jadi kalau dalam penelitiannya atau dalam analisisnya dibutuhkan sesuatu yang mau melihat detail perbedaan atau detail ukuran dari misalnya banyak nanopartikel yang dihasilkan, nah, gunakanlah TEM seperti ini. Tapi TEM itu jangan diharapkan berwarna, terus lalu yang dihasilkan adalah hitam putih, nggak kelihatan lagi warnanya. Nah, ini juga adalah contoh gambar TM ya. Nah, kalau yang ini bisa sampai berapa nanometer? Coba kita lihat, ini 10 nanometer, ini segini. Jadi diameter dari nanopartikel ini tuh kurang dari 10 nanometer. Nah, apa yang mau diperjelas di sini? Ini biasanya adalah dari sini. Jadi pertama apa yang dilakukan oleh kita itu bisa kita ambil dulu yang skala ukuran lebih besar macam itu. Jadi ini dengan skala 100 nanometer dapatlah segini. Tapi saya mau melihat ini sebenarnya ada jarak atau enggak ya? Kan ini seperti ada jarak, seperti putus, seperti tidak. Nah, jadi saya perbesar lagi gitu resolusinya, magnifikasinya, perbesarannya diperbesar. Nah, kita lihat bisa saja ternyata tidak ada jaraknya. Masa tidak ada hubungannya gitu. Jadi sebenarnya ada jarak di antara kedua nanopartikel ini. Oke. Nah, apa sih bagaimana biasanya kita menganalisis? Namanya kita menganalisis hasil gambar, saya tidak bisa mengambil kesimpulan dari hanya satu gambar. Ya, itulah kekurangannya. Kalau kita tidak melakukan sendiri, kita tidak bisa menghasilkan gambar yang sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau seharusnya untuk menganalisis gambar, kita harus mengambil statistiknya. Gitu. Jadi, karena apa? Karena dalam mikroskop elektron ini kita hanya bisa melihat permukaan tertentu. Jadi kalau kalian masih kebayang tadi yang ini nih ya. Jadi kalau seandainya ya, jadi misalnya gambar saya pertama ya atau image yang pertama itu dari kotak yang ini. Otomatis saya tidak bisa menyimpulkan apa yang ada di seluruh bagian ini hanya dengan satu kotak, betul ya? Jadi karena itu sebaiknya dan seharusnya sih kita bisa mencari atau memotret ya, mengambil image sebanyak-banyaknya dari seluruh kotak ini ya, banyak-banyaknya saya sebutkan, baru kemudian dilakukanlah statistik. Biasanya itu untuk apa? Biasanya itu untuk membuktikan bahwa saya menghasilkan nanomaterial. Kenapa? Nah, biasanya kita membuatnya dalam grafik berapa diameternya. Jadi seperti ini adalah contoh ya. Nanopartikel diameternya berapa? Kalau dari sini kita lihat nih ada yang 2,8 sampai 5,2, tetapi puncaknya ada di sekitar 4, kurang dari 4 nanometer gitu. Nah, ini adalah frekuensinya ya. Jadi kalau apa kalian menggunakan Excel atau software apapun ya, kita melihat sebenarnya nanopartikel saya tuh kebanyakan berukuran berapa. Nah, jadi sini kelihatan. Kebanyakan itu berukuran antara 3,6 sampai 4. Demikian juga ada yang lain. Oh, ternyata mungkin ada yang berukuran besar. Jadi seperti itu dia.
Nah, kemudian informasi tentang kristalografinya tadi itu setelah didapatkan satu image yang cukup beresolusi tinggi, kemudian itu ada lagi yang disebut dengan high resolution TEM image. Jadi yang bukan TEM-nya yang beresolusi tinggi, tetapi image-nya yang kita sebut sebagai high resolution. Kenapa? Karena coba kalian lihat, ini sekarang skalanya adalah 2 nanometer. Jadi gambar ini menunjukkan detail dari tekstur sampai 2 nanometer. Nah, bayangkan. Itu yang bisa disebut sampai ke sana. Jadi sudah mendekati dengan pendekatan atomik. Ya, interplanar distance katanya D. Kalau nanti kita belajar XRD seperti apa gitu. Sudah bisa menunjukkan apa sih perbedaan atau berapa jarak dari garis yang ini dengan yang ini. Nah, karena selain membentuk gambar, kadang-kadang dilihat efek difraksinya. Ya, untuk melihat sampai fase dari kristal. Fase kristal atau padatan yang kita analisis gitu, apakah FCC atau BCC dan sebagainya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Nah, ya. Oke, bisa menentukan, nanti kita bisa melihat DHKL-nya seperti apa gitu. Saya nggak tahu kalau kalian sudah punya latar tentang material. Nah, kelebihan dan kekurangan TEM, ya, dapatkan resolusinya hampir hingga 1 angstrom, ya, dapat diterapkan pada berbagai sampel, oh ya, jadi tidak perlu konduktor, ya, bisa konduktor bersifat mengantar listrik ataupun tidak, ya, bahkan untuk yang berasal dari sampel yang berasal dari apapun hampir bisa dianalisis dengan TEM, gitu. Namun ada juga batasan yang harus kita perhatikan, ya, persiapannya cukup rumit. Ya, karena untuk mendapatkan sampel yang cukup tipis, yang kedua sampel tidak boleh ada sedikit pun cairannya, ya, atau yang sudah menguap, tidak kompatibel dengan vakum tinggi, bisa disedot tuh sama vakum. Nah, terus, karena ini dia masuk ke dalam, elektronnya bisa masuk ke dalam sampel, bisa terkadang merusak sampel. Jadi morfologi dari sampel itu sendiri bisa tidak lagi sempurna gitu. Nah, bidang pandangnya juga relatif kecil. Karena seperti tadi yang saya tunjukin di kotak-kotak dalam gridnya itu, jadi ada satu persatu kotaknya yang bisa kita analisis. Oke, usahanya juga mahal, ya. Oke. Nah, ini kayaknya saya berulang lagi ya. Wait. Saya berulang lagi. Nah, sampai di situ dulu penjelasan tentang mikroskop hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Heran ya? Iya, Bu. Tadi kan analisis SEM sama TEM tuh biasanya kita punya sampel berpori gitu kan ya, Bu ya? Iya. Itu lebih baik menggunakan SEM atau TEM, Bu? Kalau melihat porinya, ukuran porinya apa? Iya, Bu, ukuran porinya kayak gitu. Kalau ukuran pori setahu saya biasanya malah ke GSA ya. Halo? Iya, Bu. Ya, biasanya ke GSA. Kalau kamu mau melihat berapa porinya, berapa luas permukaannya, berapa per volumenya, seperti itu ya biasanya. Iya. Ya, jadi itu kecuali porinya kamu bisa pastikan ada di permukaan ya, kan karena pori bisa saja ada di dalam ya. Gini, kalau menghasilkan sampel itu kan bisa aja pori yang saya hasilkan itu ternyata di dalam, di bagian dalam dari sampel saya. Nah, kalau itu tidak bisa dengan SEM, dengan TEM juga nanti hanya akan terlihat gambar yang karena dia pori. Jadi prinsipnya TEM itu adalah elektronnya menembakkan suatu sampel. Nah, karena terkena dengan bagian dari sampel, jadi sampel itu akan mengabsorbnya, maka kelihatan gambar. Paham nggak? Tapi kalau bolong malah nggak pori, maksud saya, jadi malah tidak terbaca.
tidak terbaca oleh TEM. Dia akan terus saja gitu lewat. Paham kan? Paham Bu, paham. Ya. Jadi kalau untuk pori nggak cocok ya Bu untuk SEM sama TEM. Ya itu tadi, kalau porinya di dalam itu nggak cocok. Tapi kalau porinya hanya di permukaan, jadi gini, kalau kamu hanya mau scan, oh saya yakin ini seluruh porinya atau kebanyakan porinya ada di permukaan, bisa pakai SEM, pakailah SEM gitu. Tapi itu pun hanya menunjukkan gambarnya. Tapi kalau untuk keberapa kapasitas ya biasanya kalau pori ya, adsorben kali ini ya ceritanya ya. Membran Bu. Membran. Mau melihat ukuran porinya atau kemampuan absorpsi porinya. Kan dia seperti membran Bu. Jadi itu pengen sintesisnya tuh sekecil mungkin si porinya ini Bu. Jadi yang kayak mau dilihat diameter porinya tuh berapa kayak gitu Bu. Nanti porinya ada di permukaan atau di dalam? Di permukaan Bu, soalnya kan ini membrannya dibuat tuh setipis mungkin kayak gitu Bu. Tapi dengan pori yang kecil kayak gitu diameternya. Hanya melihat diameter? Iya Bu. Ya kalau hanya melihat diameter dan yakin dia ada di permukaan, pakailah SEM. Saya pikir tadinya untuk yang semacam biasanya itu penelitian yang pakai absorpsi gitu. Kemampuan mengabsorpsi, nah itu nggak bisa pakai ini. Tapi kalau hanya melihat ukuran, bisa. Terutama kalau dia hanya di permukaan, bisa. Bisa banget itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ini nggak pada tiduran kan? Hujan pula. Bu, saya mau nanya Bu. Nasa kita ya? Oke. Bu. Yang bagian di SEM tadi Bu, yang pakai sistem EDS tadi, kan ada ukuran, dia tuh masanya kurang dari karbon Bu. MR-nya maksudnya? Iya, masa relatifnya. Iya, AR-nya. Kenapa dia pakai yang ukuran karbon Bu, dari sekian banyak unsur? Iya sih Bu. Karbon berapa masa rumusnya? 12. 12. Maksudnya itu jadi dia tidak mampu karena terlalu kecil gitu. Kalau misalnya kayak hidrogen, kan di bawah karbon itu kan cuma ada apa? Hidrogen, ya kan? Apalagi sih kok saya hidrogen terus. Helium gitu kan? Iya Bu. Itu nggak mampu dia karena terlalu kecil. Jadi kalau hidrogen itu kan biasanya pakai NMR ya. Kalau mau melihat berapa banyak hidrogennya itu makanya yang mampu itu yang NMR seperti itu. Kalau ini dia tidak mampu karena dia hanya istilahnya itu dia tidak terlalu perfect sebagai difraksi. Ya, jadi ini kan cara kerjanya dengan difraksi. Paham ya? Kalau difraksi itu kan sinar X di difraksi, disebarkan. Ya. Jadi dia tidak mampu sampai mendeteksi yang masanya terlalu kecil. Cukup menjawab nggak? Oh ya, baik Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya hitung sampai 5, kalau